Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang surat menyurat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunia Putri Kania dari akuntansi A sebagai moderator dan pemateri 1. Pengertian surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Surat merupakan bentuk komunikasi tertulis di mana di dalamnya terdapat beberapa unsur, di antaranya 1. Pengirim surat, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. 2. Pesan surat, yaitu isi dari surat yang disampaikan, seperti pemberitahuan, permohonan atau permintaan, pernyataan, perintah, laporan, dan lainnya. 3. Penerima surat, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang keempat, saluran, yaitu cara penyampaian pesan surat tersebut sesuai dengan keperluannya seperti format tulisan atau tata bahasa. Pengertian surat menurut para ahli. 1. Menurut S. Sidajat, surat adalah sehelai kertas atau lebih di mana dituliskan suatu pernyataan, berita, atau sesuatu yang hendak orang nyatakan, beritakan, atau tanyakan pada orang lain. 2. Menurut Prajudi Atmosudirjo, surat adalah helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditujukan pada alamat tertentu dan memuat bahan komunikasi. 3. Menurut Diana Nababan, surat adalah suatu alat komunikasi yang disajikan secara tertulis. Surat harus disajikan dengan baik karena surat secara tidak langsung memberikan gambaran tentang pribadi pengirimannya. Dan yang terakhir, menurut Joko Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak pada pihak lain baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Fungsi surat. Fungsi surat secara umum adalah sebagai alat komunikasi dalam bentuk tertulis. Berikut ini adalah beberapa fungsi surat. 1. Sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan atau permintaan, perintah, pernyataan, laporan, dan lain-lain. 2. Sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. 3. Sebagai alat untuk membantu mengingat suatu kegiatan. 4. Sebagai catatan atau dokumentasi histori untuk keperluan kegiatan lain. Dan yang terakhir, 5. Sebagai alat untuk mewakili pribadi atau lembaga pembuatan surat yang menyampaikan pesan, informasi, atau misi yang ingin disampaikan pada penerima. Dan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Febrianti dari kelas KSAP 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat surat yang efektif dan jenis-jenis surat. Yang pertama, syarat surat yang efektif. Menurut Ramalan 2005, syarat surat yang baik adalah sebagai berikut. 1. Bentuk surat harus sesuai dengan isi. 2. Bahasa yang digunakan tidak boleh kasar atau menyinggung. 3. Kalimat dalam surat harus memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang benar. 4. Isi surat tidak boleh bertele-tele, yang efisien, efektif, dan lugas, tetapi sopan. 5. Surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun sesuai dengan peraturan. Maka dari itu, si penulis harus memahami bentuk surat yang digunakan. 6. Penggunaan singkatan kata yang umum dipakai dalam surat menyurat. 7. Penggunaan tanda baca dan huruf besar pada tempatnya. 8. Menarik wujud dan fisiknya, yaitu mutu kertas, bentuk surat, ketikan, dan sebagai berikut. Dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat, yaitu ada 7. 1. Surat permohonan. Surat permohonan yaitu satu dari jenis-jenis
Surat yang resmi. Surat ini digunakan ketika pihak menyampaikan permohonan kepada pihak yang lain. 2. Surat keputusan. Surat keputusan yaitu ditujukan untuk menyampaikan sebuah keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal yang belum jelas. 3. Surat kuasa. Jenis-jenis surat resmi ketiga yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain. 4. Surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat untuk lembur, dan banyak lainnya. 5. Surat pengantar adalah contoh surat resmi yang banyak digunakan oleh khalayak umum untuk kepentingan pribadi. 6. Surat edaran. Surat edaran pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada kalangan tertentu di mana isinya berupa pemberitahuan, kegiatan, atau hal tertentu. 7. Surat undangan. Biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Siti Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Irma Hindriani dari akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian surat dan cara penulisannya. Bagian-bagian surat terdiri dari 4, yaitu kepala surat, leher surat, badan surat, dan kaki surat. Yang pertama, kepala surat terdiri dari beberapa bagian, yaitu nama instansi atau badan, 2 alamat, 3 nomor telepon, 4 nomor kotak pos, 5 alamat kawat, 6 bank, 7 lembaga instansi atau badan, dan yang terakhir adalah nomor telex atau faksili. Yang kedua adalah leher surat, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tanggal, kedua nomor surat, ketiga sifat atau klasifikasi, itu tidak selalu. Kemudian yang nomor 4 lampiran, kelima hal atau perihal, keenam alamat yang dituju, dan yang terakhir adalah salam pembuka. Kemudian yang ketiga adalah badan surat, terdiri dari 3, yaitu paragraf pembuka surat, paragraf isi inti surat, dan yang terakhir adalah paragraf penutup surat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kaki surat. Yang pertama salam pembuka, kedua tanda tangan, ketiga nama jelas penanda tangan, keempat jabatan penanda tangan, kelima tembusan, dan yang terakhir adalah inisial pengonsep atau pengetik surat. Penulisan bagian-bagian surat. Yang pertama adalah kop surat. Kop surat atau lazim pula dinamakan kepala surat merupakan identitas lengkap suatu lembaga, organisasi, perusahaan, atau instansi pengirim. Identitas ini meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor faks, tromol pos atau PO Box, alamat kantor cabang, nama bank, dan logo atau lembaga organisasi atau instansi atau perusahaan. Singkatnya, kop surat berfungsi sebagai informasi tentang identitas lengkap si pengirim. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman juga nggak asing ya, karena sering melihat di dalam surat itu pasti ada kop suratnya yang seperti ini. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat atau titi mangsa merupakan petunjuk kapan surat itu dibuat, bukan kapan surat itu dikirim. Tanggal surat haruslah ditulis lengkap dengan benar, tidak boleh disingkat. Tuliskanlah tanggal, bulan, tahun, tanpa nama kota lagi. Contoh yang benar seperti ini ya teman-teman. 7 Juli 1995. Jadi bulannya itu nggak boleh ditulis pakai angka, tapi pakai abjad. Kemudian nomor surat. Nomor surat merupakan petunjuk nomor urut surat yang dikeluarkan oleh suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. Contoh yang benar. Nomor (2), nomor suratnya, garis miring, kode divisi atau jenis perusahaan surat,
_konvensi itu kode nama perusahaan yang mengeluarkan surat, _bulan pembuatan surat, _tahun pembuatan surat. Jadi nggak boleh tanggal sama tahun aja gitu. Kemudian lampiran surat. Lampiran surat merupakan kelengkapan yang disertakan bersama surat yang dikirim. Fungsinya petunjuk bahwa ada sesuatu yang disampaikan bersama dan merupakan satu kesatuan dengan surat itu. Contoh yang benar, lampiran, satu berkas formulir riwayat hidup. Jadi harus ada lampirannya biar jelas gitu. Dan pembacanya juga mengetahui, oh gini, nggak boleh kosong. Kemudian perihal surat. Perihal atau hal surat merupakan pokok surat harus dinyatakan secara eksplisit atau jelas. Contoh, perihalnya itu tentang apa gitu. Contohnya di sini rapat evaluasi wisuda 2019. Jadi harus jelas tentang apa gitu. Nggak boleh singkat undangan gitu, nggak boleh ya. Kemudian alamat tujuan surat. Alamat tujuan adalah petunjuk kepada siapa surat itu ditunjukkan. Fungsinya untuk mempercepat penyampaian surat kepada yang berhak menerimanya. Jadi biar tahu gitu, surat ini teh harus dikirim ke siapa, biar enggak sulit juga gitu. Ini surat untuk siapa. Nah, contohnya yang benar itu yang terhormat Dr. Andes Denny Mustopa, manajer Hotel Enhai, Jalan Dr. Setiabudi 186, Bandung 40141. Dan di sini tuh nggak boleh pakai kepada ya, karena kan sudah pakai yang terhormat. Dan setelah yang terhormat itu nggak boleh pakai titik 2, tapi yang benar itu pakai koma. Kemudian salam pembuka surat. Salam pembuka yang lazim digunakan dalam surat menyurat misalnya dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejawat, berfungsi sebagai tanda hormat sebelum pembicaraan dalam surat dimulai. Contoh yang benar, dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah dengan hormat itu nggak boleh titik 2, dan pas hormat haknya itu harus kecil. Kemudian isi surat. Isi surat merupakan paparan informasi atau pesan utama yang disampaikan kepada pihak yang disurati. Pasti teman-teman juga tahu lah ya isi surat itu. Jadi isinya surat itu teh tentang apa gitu. Kemudian salam penutup surat. Salam penutup merupakan tanda atau ungkapan rasa hormat si penulis surat, sekaligus pemberitahuan bahwa pembicaraan dalam surat sudah selesai. Salam penutup yang digunakan harus serasi dengan salam pembukaan. Jadi kalau misalkan di salam pembuka surat pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti di salam penutup surat juga harus pakai Wassalamualaikum. Kecuali kalau misalkan di salam pembuka suratnya itu nggak pakai, berarti di salam penutupnya juga nggak pakai ya teman-teman. Kemudian penanggung jawab surat. Penanggung jawab surat yang dimaksud dalam bahasan ini adalah penegas siapa yang bertanggung jawab atas surat itu. Contoh penanggung jawab surat, satu pejabat penanda tangan. Jadi di sini itu terdapat cap atau stempelnya. Karena satu penanggung jawab, maka di sininya juga satu orang gitu yang nanda tanganinya. Kemudian contoh penanggung jawab surat 2 orang pejabat penanda tangan. Karena 2 orang, jadi di sini juga yang menandatangannya itu ada 2 orang ya teman-teman. Kemudian contoh penanggung jawab surat 2 orang dengan orang ketiga merupakan pejabat atasan yang mengetahui atau menyetujui surat. Jadi di sini tuh terdapat 3 penanda tangan. Yang pertama itu di sini ada ketua, sekretaris, kemudian yang pihak ketiganya itu diketahui oleh atasannya gitu. Jadi ada 3 orang yang menandatangan. Kemudian inisial kode pengonsep dan pengetik surat. Inisial atau kode pengonsep dan
pengetik surat. Dalam surat-surat kedinasan atau niaga berfungsi untuk memudahkan pelacakan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan suatu surat. Jadi biar enggak susah juga gitu ya, dan untuk dicari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.